Deh, masuk. Halo. Oke. Kembali lagi dengan saya Gasta. Pada kesempatan kali ini Kamu banyak nya ya heran. Jangan kalau banyak pada kesempatan kali ini kita akan membahas Introvert. Aduh, nggak pakai S dan tengahnya. Ampun. Udah dulu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk submateri SNBT di literasi bahasa Indonesia. Nah, kebetulan materi yang akan saya jelaskan itu adalah fakta dan opini. Ya, bisa dilanjutkan. Ya. Di pembahasan kali ini tentu saja kita akan membahas tentang fakta, opini, dan beberapa contoh soal yang akan kita bahas nanti bersama-sama. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan fakta dan opini itu? Oke. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan fakta dan juga opini? Kira-kira apa itu maksudnya, ada yang tahu? Fakta kejadian, Pak. Opini enggak kejadian. Fakta kejadian, Opini enggak opini kejadian. enggak kejadian. Nah, berarti membedakannya gimana? Kejadian. Ada bukti, Pak. Ada bukti Ada bukti untuk membuktikan kejadian itu. membuktikan kejadian. Oke. Ya, jadi mengapa saya bertanya seperti itu? Karena pengalaman saya yang telah saya lakukan selama proses pembelajaran di sekolah itu terkadang siswa masih bingung untuk menentukan fakta dan opini. Terkadang dia itu kebalik untuk menentukan apakah ini fakta atau juga opini. Maka dari itu kita akan memperjelas apa yang dimaksud dengan fakta dan opini. Lanjut, Jan. Ya, yang pertama fakta. Tadi telah disinggung oleh Fauzan bahwa fakta itu merupakan suatu kejadian yang apa, Jan? Yang beneran. Yang benar. Ya. Jadi di sini merupakan sesuatu yang benar-benar ada. Jadi fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi, ada di dunia nyata. Nah, kejadian-kejadian yang ada di dunia ini itu dapat dikuatkan lagi dengan beberapa faktor. Salah satunya itu adalah data. Nah, datanya ini bentuknya bermacam-macam. Bisa dipencet ya? Ya, datanya itu bisa berupa kuantitatif, berupa angka, atau juga kualitatif berupa pernyataan. Jadi yang dimaksud dengan kuantitatif itu berupa angka-angka. Di dalamnya itu tentu saja ada bilangan, nomor-nomor, kemudian diagram, tabel, perhitungan-perhitungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kualitatif berbentuk pernyataan itu biasanya pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli di bidang masing-masing. Misalnya dia mengeluarkan fakta ataupun juga teori yang dia kemukakan. Nah, itu bisa masuk ke dalam fakta. Ya, nanti dulu. Ya, jadi dalam menjelaskan fakta, data-data yang tadi telah dikumpulkan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, itu dapat dibuktikan kebenarannya, validitasnya itu dapat ditemukan dengan jelas. Nah, jika kita telah menemukan bentuk-bentuk tadi, baik itu pernyataan, angka-angka, data-data, dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke dalam kategori fakta karena dapat dibuktikan kebenarannya. Lanjut, Jan. Ya, yang kedua itu adalah opini. Nah, ini berbeda dengan fakta. Kalau opini ini merupakan suatu pendapat seseorang mengenai keadaan yang pernah atau juga belum terjadi. Jadi ketika ada suatu kejadian ataupun suatu peristiwa, nah itu orang dapat memberikan pendapatnya. Nah, pendapatnya ini merupakan sebuah opini. Nah, yang membedakan dengan fakta, opini bersifat subjektif. Mengapa disebut subjektif? Karena itu berasal dari pemikirannya sendiri. Jadi kebenarannya belum tentu benar, belum tentu valid. Apakah yang dinyatakannya itu sesuai dengan keadaannya, apakah benar-benar nyata, dan lain sebagainya. Jadi disebut dengan subjektif.
Berarti nggak ada bedanya sama argumen dong Pak? Kenapa? Nggak ada bedanya sama argumen. Kalau argumen itu dia sudah dinyatakan. Oh. Ya, dia sudah dinyatakan. Kalau opini itu hanya sekadar itu ide-ide yang dituangkan tadi. Apakah ini benar atau enggak sih sebenarnya? Nah, itu baru opini tuh. Kalau argumen dia sudah berani menyuarakannya. Dia nggak mikirin mau itu benar atau enggak. Yang penting dia udah ngomong aja. Nah, itu udah masuk argumen tuh. Kalau opini dia belum, karena tadi dia masih belum pasti benar atau salah. Nah, opini ini dapat ditandai dengan penggunaan kata-kata relatif seperti bisa jadi, mungkin, sepertinya, seharusnya, dan sebaiknya. Jadi ketika ada kata-kata tersebut, ini bisa masuk ke dalam opini. Kata-kata tadi ini. Jadi untuk menandakan apa itu opini tadi, kata-kata relatif yang ada di sini. Oke. Kira-kira sudah bisa membedakan belum antara fakta dan opini? Bisa Pak. Oke, Fauzan. Jadi apa Jan? Fakta dan opini Jan? Fakta Lionel Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Ada datanya dong. Ya, terus? Ya, opini pesugihan Gunung Kemukus bisa membuat seseorang menjadi kaya. Ya. Tapi untuk yang Messi tadi tergantung Jan. Itu kan menurut perspektif lo ya. Tapi kan itu udah ada datanya, maksudnya. Ya misalnya dia dibandingkan gitu sama pemain dibandingkan bola yang lain. sama Ronaldo. Nah, misalnya. Tapi kan dari secara prestasi dia udah dapat Liga. Oke, berarti kita lihat dari sisi prestasinya nih. Iya dong, Nah, pasti. jumlah trofinya ya. Trofi, terus dia berapa kali Ballon d'Or, Ya. Puskas Oke. Award. Apa nih? Puskas Award. Puskas. Oke ya. Nah, Berarti ya kalau data kita lihat dari trofi tadi, Messi terbanyak ya. Iya. Dia sudah dapat semua. Oke, bisa lah. Kalau opini apa tadi? Pesugihan apa? Gunung Kemukus Kalau kenapa tadi? bisa membuat seseorang menjadi kaya. Bisa membuat seseorang menjadi Kaya. Aduh, itu opini atau hal mistis ya? Itu opini karena datanya kebenarannya kita belum bisa pastikan. Oke, yang lain coba deh, yang mistis kan. Hati-hati kalau itu kan sudah jelas kamu bilang subjek. Ya. Ada subjeknya, sudut pandang siapa? Iya, tadi saya bilang tadi Pak. Yang kamu bilang tadi pesugihan untuk bikin kaya, sudut pandang siapa? Sudut pandang yang mau pesugihan ataukah dukunnya? Nah, Berarti lu nih. Iya. Nah, kalau buat dukunnya kenapa itu? tapi ada yang punya pendapat kan? Iya. Iya, kenapa lo sebagai orang yang mau pesugihan tuh yakin kalau itu bisa buat kaya? Karena semua macam pesugihan bisa membuat kaya. Tapi benar ya, apa dibuktikan bisa kaya? Itu kan opini. Berarti Kenapa tadi lu nanya kenapa? Itu kan opini kan. berarti lo belum buktikan ya? Belum. Berarti baru beropini nih. Baru beropini. Oke. Oke, bisa diterima lah. Dikira pernah pesugihan beneran gitu. Enggak, kalau itu saya pasti faktanya saya sebut itu tadi. Apa? Iya, faktanya berarti tadi bukan yang Messi. Oke, Messi. Berarti. Oke. Oke. Ya. Jadi sudah bisa membedakan ya Fauzan? Bisa, Pak. Fakta dan opini. Oke. Bisa. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan soal yang sekiranya muncul di dalam ujian SNBT. Nah, di sini ada 5 soal kalau nggak salah. Nah, di sini ada satu paragraf yang membahas tentang terminal. Ya. Ada 5 paragraf, 5 kalimat di dalam satu paragraf. Benar. Nah, kita di sini disuruh mencari kalimat opini. Nah, Kalimat satu, Pak. di mana opininya? Kalimat satu, Pak. Kalimat satu, kenapa kalimat satu, Fauzan? Sudah jelas, Pak. Di situ ada dikatakan, tapi di situ ada juga jika. Berarti belum terjadi. Betul sekali, saudara Fauzan. Bentuk opini di sini itu ditandai dengan kata dikatakan, karena ini menurut si penulisnya kan. Benar. Nah, itu belum tentu benar tuh. Jadi itu masuk ke opini. Nah, jika juga masuk ke opini karena dia berandai-andai ya. Iya. Belum tentu benar nih, yakin nggak sih dia? Kalau terminal ini dapat memenuhi kebutuhan penumpang atau enggak? Ya. Jadi kata kuncinya ada di
dikatakan, dan jika. Oke. Jadi selain dari kalimat satu, fakta. Fakta, Pak. Oke, kita lihat kalimat 2. Di dalam terminal itu tersedia angkutan penumpang. Ada, Pak. Beneran saya udah pernah ke situ, Pak. Iya, pasti di terminal ada tempat buat penumpang ya? Atau untuk mengangkut penumpang ya? Bukan penumpang. Iya, oke. Yang ketiga, di samping itu juga terdapat fasilitas umum seperti toilet, tempat istirahat, dan tempat Ibadah. Benar juga, Pak. Itu, Pak. Benar juga. Di terminal pasti ada, atau di fasilitas umum pasti ada tempat-tempat seperti Pasti, itu. Pak. Yang keempat, kendaraan dalam terminal berjajar menempati area yang tersedia. Kira-kira di terminal kayak gitu? Kayak gitu, Pak. Ya, Dia sesuai dengan plottingannya, tempat. Pak. Ya. Jurusan. Jurusan dan juga PO busnya ya biasanya. Benar. Yang terakhir, tempat cuci tangan juga tersedia untuk menjaga kebersihan di saat pandemi seperti ini. Benar juga, Pak. Benar juga. Ini berarti berkaitan dengan kalimat Tiga. dengan fasilitas umum tadi. Iya, Pak. Oke, berarti valid ya. Valid. Opini ada di kalimat pertama. Benar, Pak. Oke, kita lanjutkan Jan. Selanjutnya kalimat yang berupa fakta terdapat pada kalimat C, Pak. kenapa C? Jan? Hah? Kenapa C jawabannya? Itu sudah fakta. 17 Agustus 1945 yaitu Hari Indonesia Merdeka. Hari Indonesia Merdeka. Iya. Yang akan kita lalui kurang lebih seminggu lagi. Enggak. 2 minggu lagi. Seminggu lebih. Ya, seminggu lebih dikit. Oke. Kita lihat di jawaban yang A. Kenapa itu bukan fakta? Itu ada kata dinilai dapat menghibur. Dinilai dapat menghibur pengunjung yang datang ke ruangan itu. Belum tentu semuanya Ya, terhibur. belum tentu semuanya terhibur. Hmm. Di kata kunci dinilai dapat ya. Yang B, Bagi saya. kenapa? Oh, bagi saya. Penghayatan seniman saat membawakan karyanya sangat memukau bagi saya. Nah, berarti ini sudah masuk ke tadi subjektif karena dia menyebutkan pendapatnya sendiri bagi Ya. saya. Nah, jadi sudah jelas yang B adalah opini. Kemudian yang D, sepertinya nanti malam akan turun hujan yang deras disertai dengan angin kencang. Nah, ini masuk ke opini juga karena dia menebak-nebak. Benar, Sepertinya Pak. nanti malam akan turun hujan. Kecuali dia BMKG. Ya, kecuali dia BMKG bisa meramalkan cuaca. Benar. Yang E, Indonesia merupakan negara yang indah. Nah, ini kenapa E nggak masuk ke Enggak, fakta? Pak, karena negara yang indah dari segi apanya, Pak. Oke, berarti ini nggak jelas nih ya, masih Belum belum jelas. jelas. Apakah segi SDM. keindahan alam, SDM, apakah makanan dan lain sebagainya itu Benar. masih terlalu luas ini Masih Jan? terlalu luas sih, nggak bisa dikatakan sebagai fakta. Oke, ada juga mungkin orang luar negeri yang datang ke Indonesia Belum menilai- tentu dibilang indah. Iya, bisa juga dinilai Indonesia jelek, Indonesia kumuh dan lain sebagainya. Benar, Pak. Nah, ini sudah masuk ke bentuk subjektif, berarti masuk ke opini. Ya, berarti valid ya. Valid. Jawabannya adalah tadi apa? Yang C. C. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Kenapa dikatakan fakta? Karena dia memberikan data kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nggak mungkin kan kemerdekaan Indonesia itu tanggal 23 Agustus. Kalau 23 Agustus itu tanggal lahir saya. Ya bener kan? Indonesia kan merdeka cuma 17 Agustus kan? Pak, itu tadi punchline ya? Sedikit komedi. Bener kan? Bener. Ya, jadi ini termasuk ke fakta. Oke, lanjut Jan ke gambar yang gue kirim tadi. Opini, Pak. Oke. Enggak, kan gue ngirim gambar juga nih di web. Oh. Nah, itu soal juga. Yang mana? Ah, ini nih. Dari atas aja ya. Kenapa nggak dimasukin sih? Mana banget. Ih. Oke, Terus. di full screen aja Jan. Oh, full screen. Gimana caranya? Ini ya, ini di full Ini. screen ini. Oh, ini. Nah, Ah. digedein dikit lah. Sip, Bisa deh. kegedean. Nanti ini. Apa lu? Kayak ini lu, nggak jelas. Udah deh, itu aja. Deh. Oke, Ya, sorry. Dah. ya. Di sini bertanya tentang opini lagi. Ada satu paragraf berisi 4 kalimat. Kira-kira opininya ada di jawaban yang mana? Nah, di pilihan jawabannya ada 2 pilihan. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan 2, 3. 1, 2,
2 sama 4 Pak. Kenapa 2 dan 4? Karena di situ belum tentu semua anak-anak di Eropa membaca 25 buku, makanya di situ ada kata rata-rata. Yang di kalimat 2. UNESCO melaporkan pada tahun 2012 kemampuan membaca anak-anak dalam setahun rata-rata menghabiskan 25 buku. Ya. Sedangkan di Indonesia mencapai titik terendah 0%, tepatnya 0,01%. Artinya dari 1000 anak Indonesia hanya 1 anak yang mampu menghabiskan 1 buku dalam setahun. Enggak Pak, itu salah Pak. Saya baca banyak buku dalam setahun. Menghabiskan 1 buku dalam setahun. Berarti yang 3-4 Pak. 34 atau 24? 3-4 Pak, 3-4 Pak. Yang 4, ini persoalan penting, ini perkara genting. Soal minat baca memang terlihat tidak mendesak persoalan energi atau pangan, tapi bagaimana menyiapkan masa depan negara ini jika tingkat literasi begitu rendah. Oke, yang keempat ini sudah pasti opini ya. Jelas Pak. Karena dia bentuknya kalimat interrogatif, dia bertanya, berarti dia belum tahu kebenarannya. Apakah tingkat literasi di Indonesia itu rendah atau enggak sebenarnya? Dia masih bertanya-tanya, berarti dia mengalami keraguan. Berarti itu masuk ke dalam bentuk opini. Nah, kira-kira satu lagi yang mana? Pasangan untuk kalimat tempat yang opini. 3 Pak, 3 Pak. Yang ke satu? Satu nggak ada pasangannya Pak sama Pak. Oh, itu data, menurut data. Ya, di sini juga sudah dikuatkan dengan data dari OECD. OECD. Ya, bahwa Indonesia ada di peringkat 52 di Asia. Oke. Jadi yang mana? 3. Kenapa 3, Fauzan? Saya nggak baca 1 buku dalam setahun Pak. Lebih Pak. Lebih. Itu opini. Nggak Pak. Berarti dia nggak maksud apa nggak. Tidak berdasarkan data. Tidak melakukan Berdasarkan survei ke data. semua. Ya, tidak melakukan penelitiannya ya. Oke. Itu kan memang disebut tepatnya 0,01%. Secara rata-rata memang 1 dari 1000 anak. Ya. Oke. Tapi Nah, dia mampu menghabiskan 1 buku dalam setahun. kemudian ya dia kan mengilustrasikan ini, mengilustrasikan dengan hanya 1 anak dari 1000 yang menghabiskan 1 buku dalam setahun. Nah, itu pernyataan. Iya. Oke. Tapi harus diuji dulu apakah itu fakta atau bukan. Belum tentu berlaku Untuk semua. untuk semua. Jadi bisa benar, bisa salah pernyataan itu. Ya, berarti untuk yang ketiga poinnya masih mengambang-ambang. Belum tentu. Harus dibuktikan Harus lagi. dibuktikan kebenarannya. Oke. Kalau yang kedua itu memang datanya dari penelitian Penelitian. UNESCO itu seperti itu. Itu kan dilaporkan dari penelitian kan. Iya. Rata-rata. Oke, rata-rata. Nah, kalau rata-rata kan nilai tengah nih, bisa benar berlaku untuk satu daerah atau satu case, satu kasus, bisa juga di bawah rata-rata tidak benar atau lebih malah. Paham ya? Jadi Oke. relatif kebenarannya kalau yang Ya. Berarti yang opini masuk ke 3 dan 4 Pak. 4. Jadi jawabannya B. Karena poin 3 tadi perlu diuji kebenarannya. Setuju, Pak. Dari pernyataan 1 anak mampu menghabiskan 1 buku dalam 1 tahun. Setuju. Oke. Lanjut ya. Gambar kedua. Oke. Nah, sekarang fakta. Di sini ada 5 kalimat lagi. Nah, pilihannya cuma 1. Kira-kira mana yang fakta? 1 Pak, kalimat 1 Pak. Kenapa 1? Merujuk pada beberapa studi, berarti dia berlandaskan sama data berarti Pak ya. Jadi dari data-data yang dihimpun diambil satu kesimpulan bahwa ada kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah. 2 kenapa enggak, kan ada tuh 10%. Diperkirakan. Iya. Diperkirakan Pak. diperkirakan. Oke, diperkirakan. Oke. Diperkirakan, Pak. Berarti yang kedua Masih belum harus pasti diuji. ya. Belum Oke. pasti. Masih ragu-ragu dia. Iya. Yang ketiga kenapa enggak? Maka dapat Pak. Maka dapat Oke, maka dapat juga. kemungkinan. Iya, Kemungkinan. kemungkinan. Yang keempat
Kita berharap ya Sudah jelas, dia Pak. masih berandai-andai seperti yang tadi. Iya Pak. Yang kelima, Dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. iya dapat meningkatkan. Oke, jadi untuk melihat faktor ini dapat kita lihat seperti tadi penggunaan kata kuncinya. Seperti yang tadi, kalau opini ada berharap, terus dapat, maka Iya. dapat. Kemudian untuk kalimat kedua di sini diperkirakan. Nah, yang ketiga juga maka dapat. Oke. Jadi yang pertama fakta. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam opini itu datanya dibagi dua, kualitatif dan kuantitatif. Iya, kualitatif dan kuantitatif. Untuk bentuk ini berarti apa? Kalau merujuk pada beberapa studi perekonomian. Bali Pak. Kualitatif, Kualitatif. ya. Berarti studi, berarti dia melakukan penelitian, berarti dari teori-teori kan. Benar, Pak. Oke, nah, jadi masuk ke bentuk kualitatif untuk kalimat yang pertama, datanya berasal dari data kualitatif. Oke, kita lanjutkan. Lanjut Pak ya. Nah, ini kalimat fakta lagi. Pilihan jawabannya ada dua. Kira-kira mana yang fakta? Dua dan lima Pak. Kenapa ada 2 dan 5? Limanya sudah jelas. Tahun ini Departemen Kehutanan mengajukan anggaran 8,5 triliun ke Departemen Keuangan. Berarti itu udah terjadi. Iya. Kata kuncinya ada di kata mengajukan. Ya, Ya. Berarti kalau sudah mengajukan berarti dia sudah sudah terjadi. iya, sudah terjadi atau sudah dilakukan. Benar. Nah, Departemen Kehutanan mengajukan anggaran 8,5 triliun ke Departemen Keuangan. Berarti yang 5 fakta. Iya. Nah, di sini tinggal DDE ini yang ada 5 nih. Iya. Kira-kira 2 dan 3. Tiga salah karena di situ ada kata diharapkan. Jadi opini. Perbaikan hutan tahun ini diharapkan dapat mencapai 1 juta hektar ya. Jadi untuk kalimat ketiga itu adalah kalimat opini. Karena dia menggunakan diharapkan, berandai-andai lagi. Jadi belum tentu benar. Benar. Yang kedua berarti sudah pasti Sudah pasti Pak. fakta. Kini luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi atau pengundulan dengan degradasi atau penurunan kualitas tutupan hutan mencapai 56 juta hektar. Nah, kata kuncinya ada di kata mengalami. Berarti udah terjadi Pak. Iya, sudah terjadi sama dengan kata mengajukan tadi. Oh. Berarti sama-sama sudah terjadi. Jadi faktanya itu ada di 2 dan 5. 4 sudah pasti opini karena ada kata Tahun ini. Kalimat Akan kalimat tetapi. 4. Kalimat 4. Enggak salah. Bergantung Pak. Kenapa? Bergantung. Bergantung itu kan Bisa jadi. Oh, iya. Bisa jadi. Oke. Kondisional. Ya, Lalat, maaf. Yang pertama berarti opini juga. Kenapa opini? nggak tahu Pak itu dari mana Pak, hutan terluas menurut siapa? Padahal masih ada Greenland. Sebagai satu di antara negara dengan Iya, hutan sih, terluas di iya, dunia, iya. Indonesia menjadi incaran investor ekonomi Nah itu maksud saya Pak ya, bicara investor ekonomi ekstraktif. ekstraktif. Oke. Siapa? Jadi belum jelas ya? Nggak Yang jelas Pak itu Pak. Indonesia. Siapa? Yang punya. Ya, jadi masih pernyataan. Investornya siapa Pak? ya masih abu-abu, belum pasti siapa. Billy Salim ya Pak ya? Hah? Billy Salim. Billy Salim. Ini. Harus lucu dong. Ya, oke lah, boleh. Ya, jadi sudah pasti faktanya itu ada di kalimat 2 dan 2 dan 5. lima, Pak. Oke, kira-kira sudah paham nggak nih? Paham, dan Pak. opini? Paham, Oke. Pak. Jadi kesimpulannya tadi fakta itu merupakan suatu pernyataan yang isinya itu data. Datanya dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif tadi isinya angka-angka, data, diagram, tabel, persenan dan yang lain. Sedangkan kualitatif berarti bisa terdiri dari teori-teori dari para ahli yang mengungkapkan dan lain sebagainya. Sedangkan opini tadi isinya itu berbentuk pendapat yang bersifat subjektif. Benar. Jadi sesuai pikirannya sendiri. Jadi karena bentuknya itu pikiran sendiri, tidak dibuktikan dengan data-data, jadi kebenarannya belum dapat dipastikan, jadi belum ada validitasnya. Kalau fakta itu berarti sudah valid, sudah nyata adanya. Jadi kira-kira itu
opini juga tadi dapat menggunakan kata-kata relatif seperti tadi yang mengenai Anda, yang berharap, dia mungkin dan lain sebagainya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap bisa paham untuk fakta dan opini. Sekian, terima kasih.